Keberkahan itu kata Al-Ghazali yaitu selalu bertambahnya kebaikan atau yang disebut dengan ziyadul khair. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ini kita lihat pribadi dulu. Nanti kalau kita lihat keluarga dan kita lihat tatanan masyarakat. Ketika Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, maka apapun yang kita lakukan setiap harinya akan ada nomor Mbak, jadi tidak kukirim. menambah kebaikan dalam kehidupan. Ya sudah banyaklah kajian-kajian tentang bagaimana kalau kita ikut hukum Allah itu, pasti yang kita dapatkan itu adalah kemaslahatan. Salah satu contohnya yang sekarang diributkan orang, bukan sekarang aja sih, dari dulu, tentang hukum kisos misalnya. Hukum kalau orang membunuh dibunuh, kalau orang mencuri tangannya dipotong. Wah, ini kan dikaji bahwa hukum Islam ini tidak manusiawi dan lain sebagainya. Padahal itu Allah yang sudah membuat hukum. Tapi jangan-jangan kita sendiri umat Islam yang tiap hari sholatnya di masjid pun kalau dibicarakan ini masih juga mikir dalam hati kita terbetak ya memang apa namanya, itu terlalu kejam, itu terlalu tidak manusiawi. Bisa aja terletak di hati kita. Padahal kita orang yang sering sholat. Segala hukum Allah akan cabut keberkahan dari dirimu, apa yang ada di seputar dirimu dan apa yang ada di seputar. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak punya harta. Dengan memanipulasi, dengan korupsi bisa jadi kita punya kebun sawit ribuan hektar, ratusan hektar, rumah kita besar, bak istana dengan kita korupsi. Tapi keberkahan di sana itu yang menjadi question mark, itu yang menjadi sebuah kenikmatan. Berapa banyak orang yang kemudian dia harus beramal, dia harus datang ke masjid, tapi dia duduk di masjid ini seperti duduk di bara api. Duduk di masjid ini seperti duduk di atas duri. Itu banyak. Karena apa? Karena dia datang ke masjid ini bukan karena keberkahan yang diberikan Allah kepada dia. Dia punya tujuan untuk datang ke masjid. Kepingin kalau bisa bulan depan datang lagi. Ya Allah, kalau bisa bulan depan aku pergi lagi umroh. Waktu pertama kali pergi itu, wah stres ya, penuh dengan kecemasan ini tuh. Nah, kemudian dia di sana mendapatkan keberkahan daripada ibadahnya itu. Dia mulai udahlah, aku ikhlas mati pun nggak masalah, apapun nggak masalah, pokoknya Bismillah berangkat umroh. Muncul keikhlasan di sana. Ketika kemudian masyarakat di sana melihat bahwa alam yang terbengkalai itu dimanfaatkan, akhirnya mereka bisa mendapatkan keberkahan dari daerah yang selama ini, kalau kami menyebutnya waktu itu konsepnya pemanfaatan lahan terbengkalai. Nah inilah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita memakai hukum-hukum Allah, ya, dan kemudian memanfaatkan apa yang disediakan Allah di muka bumi ini, maka keberkahan akan terus melimpah untuk kita. Ya. Kemudian ciri keberkahan yang lain itu apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, disampaikan oleh Al-Ghazali, yaitu yang kedua adalah konsisten dalam kebaikan. Jadi orang yang mendapat keberkahan dalam hidup dan kehidupannya biasanya dia itu konsisten atau istiqomah ketika dia berbuat kebaikan. Kerja kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini ya, udahlah. Apa resikonya? Resiko anak kita pun akan terlibat dengan itu. Kalau kita biarkan lingkungan itu, kita gak mau merubah lingkungan. Yang saya sampaikan insyaallah merupakan kenisbian saya sebagai hamba Allah. Kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.